Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara ilmiah ya, berbagi ilmu di antara kita bersama ahli gizi barangkali ya, anggotanya dari Persagi ya. Pada siang hari ini kita membicarakan mengenai anemia defisiensi besi. Topik yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah anemia defisiensi besi. Kita tahu anemia defisiensi ini masih banyak kejadiannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi prediksi ini anemia aja adalah menurunnya atau berkurangnya hemoglobin ataupun volume sel darah merah dari nilai yang normal sesuai untuk umur maupun jenis kelamin. Kita tahu bahwa kadar HB pada anak sampai umur remaja itu masih sama, tapi mulai umur 15 tahun ke atas itu dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya. Jadi kejadian anemia ini masih mendunia, artinya terjadi di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia, dan ternyata angka anemia defisiensi besi itu menempati urutan yang paling besar, itu sekitar 50% dari kejadian anemia di seluruh dunia. Nah, dengan berbagai penyebab, antara lain diet yang kurang, adanya meningkatnya kebutuhan, adanya kehilangan dari dalam darah, dan sekitar selebihnya 42% itu disebabkan oleh penyakit infeksi yang akut maupun yang kronik, ya. Dan sisanya 8% disebabkan oleh anemia defisiensi nutrisi yang lain, misalnya asam folat, vitamin B12, dan vitamin riboflavin B2 ya, dan juga ada faktor genetik di yang sisanya 8% itu ya. Anemia ini bisa diklasifikasikan menjadi ada dua ya, berdasarkan besarnya sel ya, cell size, dan juga berdasarkan konten dari hemoglobin itu sendiri. Kalau berdasarkan besarnya sel itu bisa dibedakan makrositik, normositik, dan mikrositik. Jadi ini berdasarkan dari pemeriksaan dari hapusan darah tepi ya, biasanya dari morfologi darah tepi. Selalu kita biasanya akan memeriksa itu pada keadaan anemia. Dan juga di samping kita melihat size-nya, besarnya, juga akan terlihat konten dari hemoglobinnya, apakah dia pucat, hipokrom, ataupun normokromik. Ya. Kalau kita lihat di sini, anemia defisiensi besi termasuk yang mikrositik hipokromik. Ya, ini jadi bukan hanya terjadi pada anemia defisiensi besi, juga dijumpai pada thalassemia, anemia yang kronik, dan juga anemia akibat keracunan tembaga ya. Nah, kemudian yang lain lagi di sini ada yang normositik, normokromik, dan yang makrositik. Normokromik juga pada gagal sumsum tulang, misalnya pada keadaan anemia hemolitik, atau pada gangguan ginjal, dan juga pada perdarahan. Itu biasanya tidak mengganggu size dari sel darah. Dan makrositik itu khas untuk anemia misalnya akibat defisiensi B12 yang disebabkan oleh defisiensi B12 dan asam folat ya, dan juga penyakit-penyakit lain, termasuk di sini anemia aplastik. Dan nilai normal dari HB ini bervariasi, maksudnya tadi yang saya sebutkan berdasarkan umur. Jadi kalau kita lihat sampai umur 11 tahun itu masih tidak dibedakan laki dan perempuan, tapi mulai dewasa muda atau remaja ya, mulai dibedakan laki dan perempuan, dan biasanya HB laki-laki lebih tinggi dari HB wanita. Nah, ini menurut Nelson yang saya ambil. Dan untuk anak di bawah 5 tahun sampai 4 tahun ya, itu minimal over limitnya adalah 11. Nah, setelah itu baru meningkat. Di usia 8-11 tahun itu nilai terendahnya 12. Kalau WHO tidak membaginya seperti itu. Di anak umur 6 bulan sampai sekitar 59 bulan itu 11 gram per desiliter, jadi pakai gram per liter ya, dan kita gram per desiliter biasa kita pakai. Dan untuk anak 5 sampai 11 tahun 11,5, jadi makin besar meningkat umur, batas terendah dari HB itu juga meningkat ya. Jadi makin besar usia, makin
tambah usia, nilai Hb juga harus akan lebih besar. Nah, pada ibu wanita dibedakan wanita hamil dengan wanita tidak hamil. Wanita hamil dewasa muda sekitar umur 15 tahun ya. Wanita tidak hamil itu 12, sedangkan wanita hamil 11. Kenapa dibedakan? Karena kita tahu pada wanita hamil kan terjadi hemodilusi, jadi batas terendah HB-nya juga turun jadi menjadi 11. Dan pada laki-laki yang 15 tahun ke atas sekitar 13, jadi lebih besar daripada tadi yang wanita yang tidak hamil, yang HB terendahnya minimalnya 12. Ya. Apa sih penyebab dari anemia ini? Jadi ya, hanya dua yang faktor yang utama penyebab anemia: menurunnya produksi sel darah merah atau meningkatnya destruksi atau kehilangan. Jadi bisa destruksi, bisa penghancuran yang meningkat, misalnya pada anemia hemolitik, atau kehilangan, misalnya oleh adanya parasit ataupun ada perdarahan, ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat penyebab anemia di sini beririsan ini antara nutrisi, infeksi, dan faktor genetik, ya. Jadi kalau akan yang kita tekankan di sini akan kita bicarakan tentu anemia defisiensi nutrisi, khususnya anemia defisiensi besi. Ini masing-masing ini bisa aja saling bersinggungan atau tidak berdiri sendiri, ya. Misalnya anemia defisiensi besi juga ada juga infeksi parasit misalnya, seperti itu bisa beririsan. Nah, ini gambaran dari pemeriksaan darah tepi, ya, morfologi darah tepi. Kalau kita lihat yang A itu nominalnya yang gambaran morfologi yang normal, ya, besar selnya normal, warnanya juga normal, ya. Pada yang B itu terlihat selnya besar-besar, itu terjadi pada defisiensi folic acid, asam folat atau B12. Sedangkan yang C inilah adalah anemia defisiensi besi dengan mikrositik, selnya lebih kecil dan juga lebih pucat, hipokromik. Ya. Ini kita tahu dari morfologi darah tepi. Ya, sekarang topik kita anemia defisiensi besi. Ini terdefinisi anemia yang disebabkan oleh tidak cukupnya ketersediaan zat besi untuk sintesa hemoglobin. Prevalensinya cukup tinggi di seluruh dunia, ya. Diperkirakan sekitar 500 sampai 600 million itu terjadi anemia defisiensi besi di seluruh dunia, ya. Untuk Indonesia anak usia 5 tahun sekitar 25 sampai 35%. Jadi cukup banyak terjadinya anemia defisiensi besi ini di negara kita. Nah, penyebab anemia defisiensi besi ini saling berkaitan juga seperti tadi, ya. Yang utama adalah kurangnya atau menurunnya asupan zat besi, kemudian berkurangnya atau menurunnya absorpsi zat besi, meningkatnya kehilangan darah, mungkin akibat parasit atau perdarahan, atau meningkatnya kebutuhan. Jadi inilah sering terjadi yang sangat pasti terjadi pada anak-anak dengan anemia defisiensi besi. Menurunnya asupan atau kurangnya asupan zat besi dan absorpsi yang kurang, peningkatan kehilangan, dan juga kebutuhan yang meningkat. Kebutuhan yang meningkat ini khas buat anak yang memang sedang tumbuh. Yang utama pada yang terjadi antara lain, ya, tadi yang asupan itu adalah bisa jadi memang asupan zat besinya yang kurang dalam makanan, atau sebenarnya mungkin makanannya cukup tapi ada makanan lain yang berbarengan diberikan yang sebagai pengganggu atau mengurangi absorpsi dari zat besi. Jadi bisa jadi kalau kita anamnesa kan pasien dia sudah cukup memberikan makanan yang mengandung zat besi, tapi ternyata dia juga berbarengan dengan makanan yang menyebabkan terhalangnya atau terganggunya absorpsi, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah memang terjadi adanya gangguan absorpsi, misalnya anak yang diare yang berkelanjutan, misalnya diare kronik ataupun diare akut misalnya, atau ada juga atropik gastritis misalnya, dan achlorhydria. Nah, achlorhydria ini memang salah satu juga penyebab terjadinya achlorhydria juga adalah akibat defisiensi besi itu sendiri. Jadi saling kayak lingkaran setan, defisiensi besi juga menyebabkan achlorhydria ini, di mana terjadi. Jadi karena meningkat asam lambung ini akan mengurangi, akan terjadi achlorhydria mengganggu glukosa,
yang menyebabkan terjadinya nanti malabsorpsi. Jadi akhirnya tidak bisa maksimal absorpsi dari makanan yang termasuk di situ adalah zat besinya. Dan meningkatnya kebutuhan ini terutama terjadi pada bayi ya yang begitu pesatnya pertumbuhan dari 0 sampai 1 tahun, kemudian pada adolescent remaja, jadi ada pertumbuhan cepat pertama, kedua, kemudian pada remaja, dan satu lagi pada masa wanita ini pada masa hamil ya, pregnancy, dan dilanjutkan dengan masa laktasi. Ini kebutuhan meningkat. Nah ini disinilah sangat sangat krusial ya asupan zat besi itu. Dan kemudian meningkatnya ekskresi. Misalnya apa? Misalnya mens yang banyak ya, itu ada beberapa wanita yang atau remaja yang mengalami kalau mens itu sampai banyak banget, sehingga itu juga mengurangi HB. Dan adanya kecelakaan mungkin yang menyebabkan perdarahan, injury, dan adanya chronic blood loss. Ya, chronic blood loss itu sebenarnya tidak banyak, sedikit, tapi berkelanjutan tuh. Misalnya ada gangguan absorpsi, misalnya bisa jadi misalnya ada laktosa intoleran atau apa yang ada perdarahan sedikit-sedikit yang tidak banyak tapi tidak disadari dan itu berlangsung lama. Jadi faktor risiko paling besar adalah pada usia bayi 6 bulan sampai 4 tahun. Kenapa 6 bulan? Karena pada masa ini dari sejak lahir sampai usia 4 sampai 6 bulan itu sebenarnya ASI bayi yang mendapat ASI cukup zat besi ya. Namun setelah itu tidak cukup lagi, itu harus dapat dari luar. Dan disitulah pentingnya ini kan pada saat 6 bulan harus dapat MPASI. Nah di MPASI inilah yang sangat penting kita perhatikan apa kandungan yang dimakan, apakah cukup zat besinya atau tidak. Jadi usia 6 bulan, kenapa 6 bulan? Bahkan kadang-kadang bisa dimulai di 4 bulan ya, kalau misalnya itu bisa jadi di 4 bulan juga sudah tidak memadai lagi. Kemudian early adolescent itu remaja awal itu pada masa-masa saat pertumbuhan cepat juga, dan situ juga mulai menstruasi ya. Kemudian wanita dalam masa menstruasi jadi usia masih menstruasi ya, dan juga pada masa kehamilan. Ini semua yang mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya anemia deficiency. Nah, faktor yang penting dalam mengatur keseimbangan zat besi ini adalah gastrointestinal sebenarnya dalam proses absorpsi. Jadi kalau cadangan zat besinya cukup banyak, biasanya absorpsinya akan menurun, rendah. Jadi kalau misalnya cadangan zat besi sedikit, itu absorpsi akan meningkat. Jadi itu akan seperti itu. Jadi selalu harusnya ada keseimbangan ya. Nah, kalau kita lihat asupan zat besi yang dimakan ya, itu akan masuk ke dalam saluran cerna dan akan diabsorpsi di usus halus. Nah, setelah masuk ke usus halus akan masuk ke peredaran darah dan disimpan sebagai cadangan di hati dan di sumsum tulang ya. Dalam perjalanannya nanti akan masuk siklus tidak tahu umur dalam pada akan umur eritrosit itu sekitar 3 bulan atau 20 hari itu akan didestruksi dan akan melepaskan lagi zat besi, dan itu melepaskan zat besi itu akan dipakai lagi untuk pembentukan eritropoiesis lagi, dan sebagian juga akan disimpan sebagai cadangan zat besi. Itu biasanya destruksi pemecahan pada limpa. Nah, kita lihat sini bahwa tanpa dalam pembentukan atau eritropoiesis tanpa adanya zat besi yang cukup, itu tubuh akan berusaha mencari dari cadangan-cadangan yang ada. Jadi cadangan yang disimpan di hati, di sumsum tulang itu akan dibongkar, diambil. Nah, kalau kita lihat sini tahapan dari anemia defisiensi ini. Jadi anemia defisiensi besi ini tidak ujuk-ujuk. Jadi ada tahapannya dia. Kalau kita lihat sini dari yang normal, ya, ini normal, kemudian masuk ke anemia defisiensi. Ini di sini sudah terjadi. Jadi dipakai cadangannya sudah diambil, oleh karena asupan tidak cukup, dia akan mengambil dari cadangan yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini HB masih sama, masih belum jam lihat. Jadi kalau hanya HB aja yang kita periksa, kita tidak akan membilang ini ada anemia. Tapi kalau kita lihat serum ferritinnya itu sudah berkurang, ya. Jadi karena kan disimpan cadangan itu sebagai ferritin. Nah, selanjutnya akan
masuk lagi kepada kajian limited erythropoiesis. Ini lanjutan dari anemia defisensia ini karena kurangnya zat besi itu akan makin berlanjut lagi. Di sini terjadi peningkatan dari free erythrocyte protoporfirin. Ini yang sebagai prekursor untuk pembentukan HEM. Pembentukan HEM ini adalah protoporfirin. Jadi ini akan meningkat, akan bekerja lebih meningkat untuk bisa melakukan erythropoiesis ini. Nah, sini mulai transferin biasanya mulai meningkat, tapi saturasinya menurun. Jadi kalau kita pada transferin, transferinnya meningkat, tapi saturasinya yang rendah. Nah, kalau pada sampai ini anemia defisiensi besi ini udah end stage sebenarnya, udah terjadi ya. Kalau bisa kita udah deteksi itu di sini, kita udah bisa mendeteksi. Nah, itu tentu kalau tanpa pemeriksaan kita tidak tahu. Nah, ini semuanya sudah tidak normal ya. HB udah di bawah 11, saturasi transferinnya menurun, FFP-nya juga meningkat, dan serum ferritin juga sudah di bawah normal. Ini end stage sebenarnya. Jadi sebenarnya ini udah anemia defisiensi, tapi belum anemia defisiensi besi, bukan jadi anemia, udah defisiensi besi sebenarnya. Nah, ini tadi tahapan yang tadi ya, awalnya ferritinnya yang berkurang, kemudian turun semuanya ini transferinnya mulai meningkat, kalau transferin meningkat saturasinya tapi menurun ya. Nah, ini sudah anemia defisiensi, ada anemia tanpa defisiensi besi tanpa anemia, ya. Baru berlanjut, ini barulah masuk ke anemia mikrositik hipokondri, ini anemia defisiensi besi. Jadi di dua ini sudah defisiensi besi sebenarnya, udah, ya. Jadi ini end stage sebenarnya yang di bawah ini. Nah, mengapa zat besi ini penting? Kita tahu bahwa zat besi ini membantu metabolisme di otak ya, bahwa kalau kekurangan zat besi itu akan terjadi aliran darah ke otak juga akan berkurang, akan terjadi gangguan enzim yang memakai besi ya, enzim yang memakai besi, sehingga terjadilah gangguan metabolisme di otak yang akan akhirnya mengganggu perkembangan kognitif, juga gangguan perilaku. Kemudian sama pada dewasa, remaja juga seperti itu, dan pada wanita hamil sama ya, akan terjadi kalau pada wanita hamil ini untuk menurunkan zat besi ini penting jangan supaya tidak terjadi atau mengurangi terjadinya kelahiran dengan berat lahir rendah dan juga kematian perinatal ya. Dan pada semua individu zat besi ini penting sama juga untuk kognitif, perilaku juga, dan juga kebugaran, dan pada akhirnya juga adalah kapasitas kerja. Jadi kenapa kita katanya tertinggal dan digadang-gadang, karena kapasitas kemampuan kerja kita berkurang oleh karena kita banyak terjadi anemia defisiensi besi ataupun anemia nutrisi yang lain, akibat defisiensi nutrisi yang lain. Nah, kalau pada bayi apa yang terjadi akibat defisiensi besi ini? Terjadi gangguan neurodevelopmental, yang akhirnya ada problem kognitif, pada anak gangguan motorik, gangguan mental, kemudian terjadilah pada selanjutnya terjadi gangguan kapasitas kerja, gangguan perilaku, dan adanya proses belajar, gangguan problem pada belajar ya, problem learning ya, learning problem. Nah, pada jangka waktu yang lama setelah dewasa ya, ini akan mempunyai defek kognitif, biasa gangguan kognitif, kemampuannya tidak sama dengan orang yang normal ya. Kemudian ada gangguan konsentrasi, dan dikatakan bahwa skor kita dalam menyelesaikan problem matematik juga rendah. Nah, berapa sih kecukupan zat besi pada anak laki-laki dan perempuan? Itu pada usia 7 sampai 12 bulan itu 11 mg per hari kebutuhannya ya. Nah, ini menurun pada usia berikutnya, dan menaik lagi pada usia 4 sampai 8 tahun, dan mulai meningkat lagi pada usia remaja 14 sampai 18 tahun. Jadi sesuai dengan pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada usia lahir sampai usia 5 bulan, ya sekitar 5 bulan atau 6 bulan, zat besi itu masih cukup. Karena apa? Maaf ya, ini
Nah, ini dua ini ya. Ini bayi dari lahir sampai usia ini cadangan ya. Kalau yang diiris-iris ini yang arsip itu adalah cadangan zat besi yang dia bawa dari sejak lahir. Sedangkan ini yang dibawa ini adalah nih yang hitam nih ASI. Jadi ASI itu memang sangat sedikit mengandung zat besi, tapi nilai biologisnya tinggi. Artinya dia 50% diserap. Walaupun dia sedikit tapi 50% diserap. Nah, tapi itu tidak bisa bertahan lama sampai usia 5 bulan. Setelah itu mulai terjadinya kekosongan. Dan ini ada gap. Nah, disinilah pada saat ini kita masuk MPASI. Nah, disinilah critical apanya ya, waktu yang sangat kritis bila tidak diberikan MPASI yang kaya akan zat besi, ini akan bisa terjadi anemia defisiensi besi. Nah, ini gap itu ya. Nah, ini kalau yang hitam ini ASI. Memang ASI itu sedikit mengandung zat besi, tapi dia diserap 50%. Ya. Jadi kecukupan asupan besi dari makanan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, kandungan yang banyak mengandung total zat besinya daging sapi, kemudian MPASI, biskuit bayi, apalagi kacang merah. Kacang merah cukup tinggi sebenarnya. Bayam juga cukup tinggi. Tapi berapa kan yang diserap? Kita lihat. Hanya berapa yang diserap nih? Hanya ini bayam cuma segini ya. Kita lihat daging sapi. Lebih banyak yang diserap. Ini kenapa? Karena kandungan zat besi yang terkandung di dalamnya. Kadar zat besi yang ada pada daging sapi, pada MPASI ini adalah bentuk yang ferro, ya. Sedangkan yang pada tumbuh-tumbuhan umumnya adalah bentuk yang ferri yang sulit diabsorpsi, yang harus dirubah dulu dalam tubuh menjadi ferro. Jadi bentuk dari zat besi itu sendiri itu sangat mempengaruhi tingkat absorpsinya. Ya, bagaimana menegakkan anemia defisiensi ini? Dia ada 3 seperti biasa penyakit apapun ya, anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Ya, kalau kita lihat adanya keluhan pucat musimnya, terus kelihatan anaknya lemes, keplek gitu ya mungkin ya, keplek, letargi, fatigue, cepat capek, nggak mau makan, irritable ya, anaknya cengeng dan sebagainya. Nah, pada pemeriksaan kita akan lihat anaknya bisa jadi ada takikardi, kita lihat juga pucat, tidak mau makan, ya ada stomatis angularis di sudut-sudut mulutnya itu ya, kemudian gangguan pada kukunya, ya, kemudian ada glossitis di lidahnya seperti atrofi gitu ya. Kemudian dan juga pika ini nafsu makan yang aneh ya, jadi anaknya kadang bisa makan tanah gitu ya. Mungkin pernah dengar ya, anaknya pernah di TV juga ada kelainan seperti ini ya, pika ini pernah kita jumpai ya, makan kayu atau apa ya. Nah, ini makan tanah biasanya. Sebenarnya itu karena apa? Karena kebutuhannya, dia akan memang dia mau, tapi kan ini sangat berisiko ya. Biasanya kan kotor, bisa jadi ada parasit dan sebagainya. Ya, kemudian ya ini gangguan-gangguan yang bisa terjadi tadi sudah saya sebutkan, lewatin aja. Ya, biasanya sakit kepala, kukunya seperti ini ya. Kemudian ini lidah atrofi, biasanya ada di lidahnya seperti berugi-rugi gini ya. Ini stomatis angularis. Nah, ini konjungtiva palpebra inferiornya nampak pucat, kemudian bisa juga dari telapak tangan. Jadi kita bandingannya dengan telapak tangan kita. Biasanya kelihatan beda sekali ya warnanya anemia. Nah, pada pemeriksaan laboratorium nanti akan terlihat rendah, MCH, MCH, MCV, MCHC itu akan menurun paralel dengan konsentrasi HB tadi. Biasanya kalau HB menurun, hematokrit juga akan menurun sama ya. Nah, kemudian retikulosit biasanya sedikit meningkat. Kemudian pada morfologi darah kromik atau juga anisostosis. Makanya kadang-kadang ini bisa diidentifikasi juga dengan thalassemia ya, karena sama hipokromik mikrositik, sama-sama kadang-kadang ada juga anisostosis, juga ada peramin pada sel darahnya, dan juga masa hidup survival dari sel darah merahnya lebih pendek. Kita biasa kan lama 120 hari ya, 3 bulan, ini lebih pendek. Nah, WHO telah mempunyai kriteria untuk menegakkan anemia defisiensi besi ini. Jadi HB yang rendah itu satu ya udah pasti HB, kemudian hematokrit, serum iron. Jadi itu yang harus kita cek nanti kalau kita memang curiga itu sebagai defisiensi anemia, dan saturasi transferin.
transferinnya juga bisa diperiksa. Biasanya kalau transferin akan meningkat, tapi kalau saturasinya dia akan menurun. Ya, ini membandingkan dengan smearnya darah normal dengan yang anemia defisiensi berbeda ya. Pucat pada anemia defisiensi besi. Nah, ini apa sih DD-nya? Mungkin kan kita bisa juga mendede, bisa juga bersamaan terjadinya, atau mungkin kalau dari lab aja belum tentu juga ya. Jadi bisa kita DD anemia defisiensi besi ini dengan thalassemia, juga dengan anemia akibat penyakit kronik. Ya. Treatmentnya, tentu kita akan memberikan terapi oral ya, tentu ya dengan dosis pasti yang berbeda dengan suplementasi ya. Jadi kalau bisa kita memberikan ini yang bentuk ferus, ini absorpsinya 3 kali lebih baik dari yang bentuk perik. Yang ini yang non-hem ini sering dijumpai pada tadi yang sayur-sayuran tadi ya, pada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau yang dari hewan biasanya kebanyakan bentuknya yang mudah diserap itu yang bentuk ferus. Memang sedikit maaf enggak ya, ini enggak begitu ini ya. Dosis 3-6 mili per kilogram berat badan elemental iron. Nanti itu pada sediaannya pasti disebutkan elemental ironnya berapa. Mungkin miligramnya ada, tapi elemental ironnya ada. Kita akan bisa itu dari situ ya. Kita hitung ya. Kemudian juga bentuk yang di parenteral. Ini mungkin pada pasien-pasien yang dirawat ya. Nah, kemudian eritropoietin juga dapat diberikan, tapi ini kita jarang memberikan pada anemia defisiensi besi. Walaupun bisa diberikan. Kemudian transfusi hanya bisa diberikan jika HB di bawah 5 ya, di bawah 5 dengan memberikan red blood cell ya. Tentu sebelum transfusi kita harus periksa dulu morfologi darah tepinya ya, jangan sampai nanti kita sudah mentransfusi tapi belum ada sediaan hapusan darah tepinya ya. Nah, faktor yang menyebabkan makanan itu diserap atau tidak, tentu ada apa yang zat besi tadi, apa yang dimakan bersamaan dengan asupan zat besi tersebut. Jadi yang meningkatkan absorpsi itu vitamin C ya, dari yang bisa dari jeruk, tomat, yang bisa dari kentang, kemudian dari gula ya, gula katanya fruktosa, kemudian daging, ikan, unggas, kemudian asam ya. Yang menghalangi ini antara lain adalah antasid, kemudian fitat, fosfat, kalsium ya. Jadi memang kalsium sama fosfat itu akan mengurangi absorpsi dari zat besi. Nah, tentu kita sudah tahu yang paling bagus adalah menjaga ya, prevensi daripada mengobati ya. Jadi kita setiap ibu kalau bisa memberikan asinya pada bayinya. Dan ini akan cukup sampai usia 4 bulan. Nah, setelah itu, setelah 4 bulan kita bisa memberikan, ada juga yang diberikan setelah 6 bulan, diberikan suplementasi 1 mili per kilogram berat badan, elemental iron. Ya. Jadi bayi yang mendapat ASI sampai usia 4-6 bulan bisa dapat suplementasi zat besi dengan dosis 1 mili per kilo. Kemudian bayi yang tidak mendapat ASI, berikanlah susu formula yang dengan fortifikasi zat besi sebanyak 12 mili per liter. Jadi kan ada beberapa macam-macam juga ya, ada fortifikasinya nggak semua, yang ini kalau bisa yang 12 mg ini ya. Dan juga batasi pemberian susu sapi segar maksudnya. Kalau di bawah setahun udah pasti nggak boleh susu sapi segar, tapi di atas tahun kan memang udah boleh. Tapi itu juga masih banyak resiko untuk terjadi defisiensi besi pada anak 1 tahun ke atas. Jadi batasi pemberian susu sapi segar hanya sekitar 600 sampai 700 cc aja per hari ya. Ini osis kira-kira 1 osis 30 cc ya. Dan kemudian berikanlah makanan yang kaya zat besi ya, hindari kehilangan darah, antara lain yang bisa disebabkan karena bisa diindus perdarahan yang sedikit itu katanya bisa disebabkan oleh pemberian susu segar ya. Ini memang ada perpustakaan yang mengatakan seperti itu. Kemudian rutin screening. Kalau kita bilang saya memberikan setelah usia 1 tahun mungkin bisa kita periksa HB ini ya. Kita screening, kita mungkin orang tuanya kadang kok kaget untuk apa periksa darah. Tapi kita sampaikan bahwa kita akan mengecek apakah HB-nya normal atau tidak. Dan bahkan bisa lebih awal daripada 1 tahun, bisa jadi usia 4 bulan kalau kita melihat bayi ini punya resiko, misalnya dia tidak mendapat ASI atau mendapat ASI tapi dengan
situasi yang kita memungkinkan ini terjadinya anemia, ya, terutama misalnya yang non ASI, terutama yang tapi dengan susu yang tidak difortifikasi, bisa lebih awal kita memeriksanya. Nah, salah satu yang paling bisa intervensi kita untuk mencegah defisiensi besi ini sejak dari masa bayi, ya, tentu setelah tadi ya, pos lepas dari ASI tadi, bukan lepas dari ASI sebenarnya, sampai seusia 4-6 bulan ke atas adalah dengan strategi pemberian MPASI yang benar. MPASI yang benar itu tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara responsif. Nah, ini saya mungkin tidak panjangkan lagi ini ya. Tepat waktu tentu minimal maksimal itu 6 bulan ya. Bisa 4 bulan kalau misalnya kita lihat berat badan sudah tidak naik, atau terlihat anaknya memang udah ada gangguan perkembangan, ya, misalnya gizi kurang atau bahkan gizi buruk, kita lihat apa ini penyebabnya apa. Mungkin bisa lebih awal dari 6 bulan, ya. Nah, bahkan bisa juga kalau memang hasilnya tidak cukup, kita lebih awal dari itu, mungkin kita bukan langsung MPASI, mungkin memberikan susu formula misalnya. Nah, MPASI yang baik adalah yang adekuat apanya? Adekuat kualitasnya juga kuantitasnya, ya. Nah, adekuat kualitasnya adalah cukup zat gizi makro, karbohidrat dan lemak serta proteinnya. Jadi ini wajib ada, dan juga zat mikronya. Jadi kualitasnya harus cukup, vitamin dan mineral. Yang kalau zat gizi makro itu hitungannya dalam gram, kalau yang mikro ini biasanya hanya dalam miligram atau mikrogram. Sedikit tapi dibutuhkan. Nah, adanya secara kuantitas. Nah, ini yang sering kita jumpain di lapangan. Kadang-kadang kalau saya selalu tanya itu apa dulu yang diberikan makan bayinya, dia akan cerita, ya. Biasanya saya udah ngasih ini, udah kasih ada hati ayam dan segala macam. Seberapa banyak dikasih. Jadi jangan lupa kita menanya seberapa yang dia berikan. Kadang-kadang misalnya dia mau bikin pagi-pagi nih, bikin nasi tim buat nanti 3 kali makan, pagi, siang, sore gitu. Itu mungkin masukkan cuma 1 butir telur aja. Atau barangkali katanya secuil aja hati ayamnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kualitas sudah benar, dia mungkin sudah merasa benar juga, udah segala ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ada juga yang kualitasnya yang tidak. Saya suka nanya juga, apa-apa bikin punya, mulai dari beras, kemudian apalagi wortel, apalagi kentang, apalagi labu siam segala macam, terus apalagi, udah itu aja. Nah, itu jadi kadang-kadang kita kalau nggak detail menanya pada saat menggali ini, kita akan tidak tahu apa sebenarnya yang dia berikan. Jadi tentu kita menterapi berdasarkan apa yang sudah dia berikan, ya. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari, jangan lupa bertahap jumlahnya, frekuensi pemberiannya, dan konsistensinya. Jadi jangan ujuk-ujuk. Bagaimana cara memberikannya? Jangan langsung yang kasar. Padahal kan bayi itu baru peralihan dari cair ke makanan padat. Jadi cair itu dulu. Nah, itu ini detailnya tentu pada saat kita menjadikan MPASI. Nah, ya. Nah, kita melihat sumber-sumber zat besi di sini. Ya. Jadi di situ ada besi hem, ada besi non hem. Yang hem itu adalah yang bentuk ferro. Itulah yang mudah diserap, ya. 3 kali daripada malah yang bentuk yang feri ini, ya. Jadi 3 kali ini diserapnya. Jadi pada ikan, kerang-kerangan, daging merah, ya. Ayam juga, ya, bisa daging sapi, hati terutama, ya. Nah, jangan salah, hati ayam itu kadar zat besinya juga tinggi, padahal kan murah. Nah, itu yang tidak tahu kadang-kadang pasien kita, ya, ataupun masyarakat, ya. Nah, kalau non hem ini kita lihat dari kacang-kacangan, ya, tahu, sayur-sayuran, ya, ini sumber zat besi juga. Kadang-kadang jumlahnya banyak, di bayam juga banyak, tapi yang diserap sedikit karena bentuknya yang feri ini, ya, harus dirubah dulu di dalam saluran cerna, berubah menjadi yang bentuk yang pure. Nah, apa yang meningkatkan penyerapan tadi zat besi, ya, vitamin C, meningkatkan absorpsi zat besi. Itu yang terjumpai pada buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, terutama pada buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi itu tomat, jeruk, ya. Nah, apa yang menjadi blocker yang menghambat, ya? Antara lain adalah tanin. Itu yang ada dijumpai dalam teh, ya. Jadi kemudian vitat dijumpai pada makanan-makanan berserat, pada kacang-kacangan, ya. Jadi kalau bisa jangan memberikan minum teh sejam sebelum makan dan sesudah makan. Itu jangan memberikan teh, ya.
karena akan menghalangi absorpsinya. Nah, kita lihat di sini, ini zat besi yang dari makanan tadi yang bentuk fairy tadi yang non hem itu akan dirubah dulu ya, untuk bisa masuk ke dalam rumen usus harus dirubah bentuknya agar bisa ditransport oleh dipalen ini ya, dipalen metal transport harus berubah menjadi ferruri dengan cara ini apa namanya, duodenylcyclone B ini akan melepaskan reaktor yang berasal dari vitamin C, inilah akan merubah fairy menjadi ferro. Kemudian setelah menjadi ferro masuklah ke lumen usus dan ini masuk ke peredaran darah. Baru di sini bisa didistribusi ke jaringan. Nah, kita lihat ini berbagai jenis makanan. Kita lihat ini tingkat absorpsinya ya, tingkat absorpsi kita bandingkan bahwa zat besi dalam daging itu diserap 20 kali lebih tinggi daripada bayam. Kita lihat ya, pada daging ini 20% ya, daging cincang, daging 20%, kita lihat bayam berapa diserapnya. Bayam sekitar hanya 1,4% diserap. Jadi 20 kali lebih. Jadi kita kadang-kadang terkecoh ya, pasien ini sudah ngasih bayam untuk sayur-sayuran hijau, tapi itu tidak mencukupi. Jadi harus ada protein, harus ada ya sumber protein yang banyak mengandung zat besi, terutama itu berasal dari hewan, protein hewani ya. Nah, di samping tadi itu dari makanan kita harus juga memberikan suplemennya. Suplemennya kalau untuk bayi dengan ASI eksklusif akan diberikan pada usia 6 bulan atau 4 bulan, juga ada di tabel menyatakan 4 bulan, 1 mili per kilogram badan per hari ya. Ini untuk bayi yang mendapat ASI. Kalau bayi kurang bulan ya, ini dibedakan menurut berat badan. Nanti kalau yang IDA punya nggak menurut berat badan, ya ini dibedakan menurut berat badan 1,5 kilo sampai 2 kilo, 2 mili per kilo berat badan per hari. Yang 1 kilo, 1 sampai 1,5, 3, dan lebih kurang dari 1, 4 mili per kilo per hari. Ya. Kalau ini rekomendasi IDAI seperti zat besi, ini tidak membedakan beratnya, hanya di bawah dari 2.500 atau BLR itu 3 mili per kilo. Bayi cukup bulan normal 2 mili per kilo. Diberikan sejak, kalau yang tadi BLR sejak udah 1 bulan sampai 2 tahun, sedangkan yang tadi 2 mili per kilo, bayi cukup bulan bisa 4 bulan ataupun 6 bulan ya. Kemudian balita 2 sampai 5 tahun 1 mili per kilo diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan, sama juga yang umur 5 tahun sampai 12 tahun 1 mili per kilo diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut, dan pada usia 12 sampai 18 tahun itu remaja 60 mili per hari ya, 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahunnya. Oke ya. Jadi ada maksimal ya, jadi maksimal 15 mili, ini tadi yang bayi tadi 15 mg per hari dosis tunggal. Khusus remaja ditambah asam folat. Remaja perempuan kenapa ini nanti pada saat kehamilan butuh asam folat ya. Terima kasih.